Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggal Bima Sakti dengan NPM 2217051032. Saya dari kelas D. Di video ini membahas penyederhanaan CFG, tugas untuk teori bahasa dan automata. Penyederhanaan CFG tujuannya yaitu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh, S dengan turun ke AB atau A kecil. A turun ke A kecil. Aturan S turun ke AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Contoh ini aturan ini memiliki kelemahan yaitu terlalu panjang jalannya padahal berujung pada S turunan ke A kecil, D turunan ke A besar. Juga menyebabkan kerumitan. Di sini maksudnya dari S jadi A kecil ini yaitu simplifikasi. Kemudian suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG atau context free grammar dapat disederhanakan dengan melakukan satu penghilangan produksi useless, kedua penghilangan produksi unit, ketiga penghilangan produk epsilon. Kemudian produksi useless, produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan, yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai, atau masih ada simbol variabel yang tersisa. Atau tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contoh 1, S besar ini memiliki turunan A kecil S besar A kecil atau A besar B kecil D kecil atau B besar D kecil E kecil, dan A memiliki penurunan A besar D kecil A kecil, kemudian B memiliki turunan B besar B besar B besar atau A kecil. Simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal. Konsekuensi nomor 1, aturan produksi S ke A besar B kecil D kecil tidak memiliki penurunan. Maksudnya bagaimana? Simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Oh ya, terminal di sini adalah tidak ada yang lain dari A. Ya gitu. Kemudian untuk yang ini A besar B kecil D kecil tidak memiliki penurunan, yaitu A-nya hanya ini, kemudian untuk BD-nya tidak ada B kecil D kecil. Atau berhenti di sini, atau ini akan berulang pada bagian A-nya. Oh ya benar. Kemudian bentuk sederhananya adalah sebagai berikut. S ini akan menjadi A kecil S besar A kecil dan atau B besar D kecil E kecil. Kemudian dan B-nya menjadi B besar B besar B besar atau A kecil. Di sini A dihilangkan karena A ini tidak menuju terminal atau ini akan berulang, yaitu A terus. Kemudian yang ABD juga sama akan berulang ke A. Ini adalah bentuk sederhananya. Kemudian prinsipnya setiap kali melakukan penyederhanaan kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua produksi yang useless sudah dihilangkan? Contoh 2, langkah penyederhanaan 1, A yang B, C, D tidak memiliki penurunan. Konsekuensi nomor 1, A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Nomor 1, A ke B, C, D tidak memiliki penurunan. Oh iya, B, C, D juga tidak ada terminal atau D-nya juga di sini tidak ada. Kemudian untuk langkah yang ketiga, B dengan turunan A besar B kecil tidak memiliki penurunan karena B-nya di sini tidak ada dan A-nya sama juga tidak ada. Oh ini ada C ya. Kemudian kita lihat dulu untuk langkah yang keempat, F tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Ya di sini ini akan berulang ke sini, tapi di sini ada C ya. Oh, C akan berulang, ini akan berulang. Oh iya benar. C di sini tidak memiliki penurunan juga. C tidak pernah dijumpai di penurunan manapun.
Oh, tapi di sini dijumpai di turunan A. Seperti ini ada yang salah. Sehingga menjadi S besar, penurunannya A kecil, B besar, dan B menjadi E kecil saja. Kemudian penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misal A penurunannya menjadi B besar dan C penurunannya menjadi D besar. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau penambahan panjang penurunan. Contohnya sebagai berikut, S menjadi SB, S menjadi SC, kemudian C ini dengan turunan D, C dengan turunan EF, D dengan turunan D kecil, D kecil. Kita lakukan penggantian berturutan, mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Dipecah menjadi seperti berikut ini. CD, C ke DD, S ke C, ini menjadi S ke DD dan EF, sehingga disederhanakan menjadi berikut ini. Bagaimana C ke D ini menjadi CDD, C ke D, DDD. Oh, ini adalah simplifikasi ya. Kemudian dari S ke C menjadi DD. Ya, sama ini juga simplifikasi. Contoh 2, aturan berikut penggantian yang dilakukan menjadi D ke E menjadi D ke GH. D dari D E ke GH. Oh iya benar, ini menjadi seperti ini. Kemudian untuk C ke C dihapus karena aturannya sama. Kemudian mengapa ini A-nya dihapus? Karena ini juga akan berulang atau kembali, jadi ini tidak dianggap, ini tidak dianggap. Kemudian C ini akan dihilang atau dihapus, jadi C ke C dihapus, A di sini juga tidak berguna. S dengan turunan D menjadi SGH atau SABC. Karena S ke D dari S ke D akan ke E adalah GH atau D ke ABC. Sehingga aturan produksi setelah disederhanakan menjadi SCBA atau GH atau SABC dan lain-lain ini sebagai berikut. Kemudian untuk penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat kasus berikut ini. Dari S penurunannya B kecil, C kecil, A besar, D kecil, dan A-nya menjadi epsilon. Pada kasus di atas A nullable, serta A turunan epsilon satu-satunya produksi nilai dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil sederhanaannya adalah tinggal menghilangkan saja bagian A-nya sebagai berikut, jadi S turunannya B, C, D. Tetapi bila kasusnya seperti ini, pada bagian A ada turunan B, D, atau epsilon, maka hasil penyederhanaannya adalah seperti ini. Tinggal dihilangkan saja pada bagian epsilonnya saja. Oh, namun mengapa di sini ada B, C, D ya? Oh, B, C, D ini. Oh ya, ini dua kemungkinan dari A. Kemudian untuk contoh yang ini, variabel nullable ABC dari S ke AB, maka S juga nullable. Kita lakukan penggantian ACA menjadi AA. Oh ya benar. Untuk yang ada terminal epsilonnya, maka dihapus menjadi seperti ini contohnya. Dari A dengan turunan ACA menjadi A dengan turunan AAA. Cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucapan atau salah penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.